Nama gue Ruli Fatu Arkan. Sekarang gue lagi kuliah. Umur gue 20 tahun. Nama gue Endah Pratiwi. Gue sekarang kerja sih. Kerjanya di salah satu sekolah swasta. Umur gue sekarang 24 tahun. Pernah sih, tapi nggak sering-sering banget gitu. Pernah tapi. Pernah, gue pernah DM seseorang. Ceritanya sih itu sebenarnya iseng ya. Tapi membuahkan hasil. Karena menurut gue nggak terlalu sering untuk nge-DM cowok. Itu karena dia itu nge-follow gue sih. Suatu hari dia itu nge-follow gue. Dan menurut gue ini orang tuh ada daya tariknya gitu. Daya tariknya itu membuat gue untuk nge-DM dia gitu loh. Nge-DM dia itu ada alasan sih pastinya, karena ingin deket kan pastinya. Dan dari situ tuh gue mikir aja, cowok ini kok gak nge-DM gue ya? Kayaknya gue DM dia. Tapi nggak yang kayak hai, nggak kayak gitu. Agak-agak ada alasan lah untuk nge-DM dia. Apa sih maksud lo nge-DM gue gitu kan? Jadi nanti kan dia ada balasan. Terus nah itu yang nanti tujuan gue membuat gue kayak tukeran nomor atau tukeran WhatsApp atau tukeran line kayak gitu. Pernah. Kalau sering banget sih enggak. Dan itu mungkin ke lebih PDKT-an ya. Belum tahu dia siapa dan gue iseng aja nyoba kan. Siapa tahu emang jodoh bakal enak ke depannya. Pernah, nggak sering-sering banget sih. Pernah, tergantung dengan kepentingan gue menurut gue. Kalau menurut gue sih sering. Tujuan gue untuk nambah relasi aja sih sebenarnya. Karena ya gue suka kayak nambah teman baru gitu. Kayak orang-orang baru kenal gitu. Udah itu aja. Tujuan gue ya pastinya untuk deket ya kan. Karena kan dia ada itu yang gue bilang tadi, ada daya tariknya. Jadinya gue penasaran aja sama orang itu. Makanya gue DM. Awalnya sih iseng ya. Iseng dan gue mungkin tertarik juga dengan seorang cewek itu. Jadi apa salahnya sih kita duluan mengabari. Pengen kenalan. Terus, karena pertama mungkin ya, di Instagram nih kan cakupannya luas, kayak temen tuh banyak di Instagram. Terus kayak kalau misalkan ngeliat ada orang baru nih, ini siapa gitu. Terutama ngeliat orang yang sehobi sih lebih tepatnya. Ngeliat di Instagram, mungkin dia ngepost sesuatu yang kita sama sehobi. Mulai dari anak Vespa mungkin, terus anak beatbox dan lainnya sih. Ngeliat tertarik, DM gitu. Ada yang gue emang pengen ngedeketin, ada yang beberapa kepentingan kayak misalnya minta kontak seseorang untuk kuliah atau sekolah. Ada yang responnya bagus, ada yang sok sipek, sok cuek gitu. Tergantung orangnya sih. Dari post Instagram dia juga. Kadang kalau yang udah tipe-tipe high class gitu, udah gak bakal dibales. Alhamdulillah sih responnya baik. Responnya dia ngeresponnya fast respon, terus langsung dia minta lain gua. Akhirnya ya chattingan deh, udah gitu. Ya untungnya sih dibales sih, itu untungnya aja gua mah. Seenggaknya gua nggak ngerasa sia-sia gitu gua nge-DM dia. Apalagi kan namanya cewek ya. Kalau cewek kan apa sih ya, terkenalnya kan apa sih nih cewek nge-DM cowok gitu kan sih ya. Ngapain sih? Tapi menurut gua itu karena gua mungkin waktu itu di posisi yang emang agak-agak gatel kali ya. Gua juga dulu. Gua juga ngerasa dulunya mungkin kayak agak ini, apa sih namanya? Apa sih kalau cewek yang mau banget ke cowok itu? Apa ya, ngebet gitu, kayak obsesi banget gitu kan. Nah itu menurut gue lagi di masa yang seperti itu waktu itu. Tapi setelah terakhir gue nge-DM si cowok itu gue membuat diri gue sadar sih, ih gue ngapain ya gitu. Tapi itu mungkin terakhir sih bagi gue nge-DM cowok duluan. Cewek, ngomongin tentang cewek itu susah sih menurut gue. Karena pertama dia ya malu-malu gimana gitu, jual mahal gimana gitu, dan ujungnya mau juga. Kebanyakan respon baik sih, respon baik karena tujuannya baik juga, pengen kenalan gitu, nambah relasi mungkin. Terus ya udah gitu doang. Kalau untuk yang ngedeketin sebenarnya macam-macam ya. Ada yang nolak, ada yang kayak nerima-nerima aja. Basic anak muda sih sebenarnya. P. Udah pertama P dulu. Kalau gua sih lihat responnya, kalau misalnya dia balasnya iya, A-nya ada 3. Itu bisa gue terusin. Kalau kira-kira cuman iye, ya kayaknya skip sih. Gue gak tahu, kayak ngerasa effort banyak itu pasti ngeladenin gue. Ada yang berlanjut lebih jauh, ada yang cuma sebatas kenal aja gitu. Ada juga yang baper kadang-kadang. Iya dong, pastinya langsung gue jadian sama dia. Nah ya setelah tukeran line, setelah tahu satu sama lain, kenalan, ketemuan, antar jemput. Nah, udah deh dalam kurun waktu
tidak lama, cuma 2 minggu itu gue langsung jadian, alhamdulillah. Jadi tidak sia-sia DM-an gue. Yang pertama, untuk lebih jauh atau tidaknya, pertama sih ketidak dulu ya. Ketidak mungkin emang tidak sama-sama tidak cocok, mungkin. Kedua, kalau emang lanjut, ya berarti dia suka sama gua. Jadi gua nggak salah pilih orang gitu kan, untuk gue DM. Ya, mungkin karena gua ganteng juga, nggak tahu kan, kita kan namanya laki. Ada nggak ya? Ada sih, tapi nggak dengan tujuan pacaran gitu, nggak. Maksudnya hubungan baik ya, kita temenan biasa gitu dari DM. Yang jadi pacar ada yang jadi ujung-ujungnya jadi teman ada. Kalau jadi pacar udah jadi mantan ya sekarang. Mungkin jadi ujung-ujungnya teman. Ngerasa ilfeel sama diri sendiri karena nge-DM. Pernah sih, karena kata-kata yang gue buat nge-DM itu terlalu apa ya, kayak norak banget. Kayak gue kalau nge-DM cewek, hai boleh kenalan gak, gini segala macem lah, sebutin nomor WA. Sebenarnya nggak harus kayak gitu, kita basa-basi aja di Instagram, ngomongin tentang apa yang di SG dia itu yang dibahas. Cuman kalau dia emang kayak langsung minta nomor WhatsApp segala macem, itu bikin ilfeel menurut gue. Pernah ngerasa ilfeel sama diri gue sendiri ketika gue nge-DM cowok itu. Yaitu gue tuh terakhir lah kira-kira nge-DM cowok duluan. Karena dari situ gue disadarkan sendiri sih oleh cowok gue itu yang gue DM yang udah jadi cowok gue sekarang. Itu gue disadarkan aja sih kalau gue tuh sebagai wanita nggak boleh lah gatel, apalagi terlalu deket sama cowok, apalagi ngejar cowok duluan gitu. Itu nggak baik sebenarnya menurut gue. Dari situ sih gue sadar dan ya udah itu gue yang terakhir kali sih menurut gue itu sih gue yang buat gue ilfeel juga. Iya ya gue cewek kok kayak gitu ya gitu sih. Aturan kan gue cewek tuh jual mahal kek, agak nunggu di DM duluan kek, di follow duluan, nggak gue yang harus nge-follow dia gitu. Jadi gue sekarang prinsipnya gue nggak mau follow cowok duluan. Jadi gue juga ditunggu di cowok itu nge-DM gue duluan atau nge-follow gue duluan baru gue follow back. Kalau gue nggak kenal sama cowok itu juga gue nggak mau follow back gitu. Begitupun cowok gue ya, gue nggak mau cowok gue nge-follow cewek duluan. Kalau gue ada salah kata mungkin gue ilfeel ya, lebih ke alay gimana nggak sih gitu. Jadi ya anjir nyesel aja gitu kan gue. Tiba-tiba sokap, dia tuh ceweknya nggak ngerespon. Enak kalau yang ngerespon, kalau yang nggak ya malu dong. Yang merasa ilfeel, kalau sampai saat ini sih mungkin gue terlalu buru-buru sih. Itu sih yang gue ilfeel. Gak sabaran orangnya gue. Lebih tepatnya kalau misalkan kita mikir kita DM itu ada tujuannya pengen kenal dan pengen tahu bisa sharing ataupun gimana, nggak ilfeel sih. Tapi kecuali kalau misalkan gue DM nunjukin kalau gue ini cewek yang ayo kenalan gitu, mungkin ilfeel. Tapi kalau misalkan dengan cara gue sendiri, dengan cara gue nge-DM kayak dengan caranya lah yang baik gitu, enggak sih. Kalau ngerasa ilfeelnya pas sama yang kita DM itu yang nolak kita, itu ilfeel. Kerasa, aduh anjir malu gua, gitu-gitu lah. Ilfeelnya kayak gitu, ilfeel ke dia juga kayak, kalau ngeladenin gua sinyat gitu. Menurut gue ada sebagian orang yang menganggap itu gatel atau receh, ada juga sebagian orang yang enggak. Apa sih salahnya kita buat nambah teman baru, nambah relasi kan? Siapa tahu kan kalau kita punya teman baru yang entah di mana itu, kalau kita ada apa-apa di situ kan kita bisa minta pertolongan juga. Kalau kita enggak kayak gitu kan agak susah juga sih. Sebenarnya nggak juga sih, tapi gue sendiri sih yang ngalamin itu. Gue di posisi yang emang lagi cewek yang agak gatel lah ya, intinya agak gatel sih menurut gue dulu. Gue tuh kalau sama cowok kayak pengen deket aja, kayak kalau ngobrol sama cowok tuh enak aja. Jadinya gue ngerasa ya gue gatel tuh ya biasa aja, kayak udah bawaan diri gue gitu loh, kayak emang udah bawaan aja bukan dibuat-buat. Nah tapi ya menurut gue sih nggak apa-apa ya, itu juga nggak receh sih, nggak aneh-aneh banget, hal yang wajar, yang manusiawi banget sih bagi cewek. Gatel ke receh sih enggak ya, lebih ke gabut mungkin ya, karena nggak ada kerjaan dan solusi terakhir ya ngechat orang yang nggak jelas. Sedangkan orang itu ya nggak kita kenal, ya apa salahnya kan? Ya mungkin kalau kedepannya cocok ya jadian, ya kalau enggak mah ya udah terima aja resiko lo. Kalau menurut gue sih bisa dilihat ya, mungkin gini, ketika orang itu DM, kita bisa ngomong nih orang gatel atau receh dengan cara dia DM kita gitu. Kalau dia DM kayak dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, mungkin dengan tujuan langsung ke to the point, tujuan dia pengen DM kita tuh apa, mungkin itu nggak gatel ya. Ketika dia udah ngegombalin kayak misalkan, ih mbak cantik banget loh, terus kayak gini ya, mungkin itu bisa dikatakan gatel atau receh sih. Terus boleh nggak kenalan, boleh nggak minta nomor WA-nya mbak gitu. Mungkin itu sih lebih kayak, ih nih gatel nih, receh. Tapi kalau ketika dia DM
kayak Mbak saya ada sesuatu pengen kenal Mbak, ada gini ada project atau apa, mungkin enggak gitu. Mungkin itu tergantung pandangan ceweknya sih ya. Kayak ya mungkin ceweknya GR ya. Ya tapi nggak tahu sih. Ya itu mah terserah Anda kaum wanita. Kalau emang anggapnya kita receh, tapi kan emang itulah yang pertama ya. Ibaratnya kita nggak punya kontak lain WA ya sosmed yang terbuka, yang mungkin Instagram sih buat nge-DM kalian. Ya teman kita itu aja. Circle kita tuh nggak jauh. Cuman stuck di situ aja. Misalnya kayak gua misalnya tinggal di daerah ini, temen gua itu aja. Ya udah, ketika kita ada di luar tempat kita nggak ada apa-apa, hampa. Cuman kalau kita punya temen yang jauh, entah di mana itu, yang kita kenal lewat sosial media gitu, mungkin bisa jadi akrab kan, mungkin bisa jadi teman. Ketika kita lagi main ke kota orang, oh iya, gue pernah punya teman dari Instagram tinggal di sini. Ya bisa main ke rumah dia, bersilaturahmi, ya nambah relasi lah intinya. Mungkin buat lo yang pernah gue DM, sebenarnya lo harus tahu sih, nggak banyak juga DM yang pernah gue balas orang-orang di Instagram gue. Ketika gue DM lo, berarti gue suka sama lo. Gue berani DM lo duluan, sebenarnya itu. Tapi gue nggak berani ngomong gue suka sama lo. Cuman ketika gue nge-DM lo duluan, harusnya lo tahu dong, gitu. Gue suka sama lo. Halo semuanya, teman-temanku yang pernah aku DM. Sebenarnya aku tuh nggak gatel-gatel amat. Ya cuman pengen kenalan aja, menambah relasi.